Ibu bapak, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Selamat kita boleh berjumpa di hari Minggu tanggal 3 Mei tahun 2020 ini dalam sukacita iman. Saya percaya bahwa kita semua yang bisa menyaksikan tayangan ini, baik kita yang ada di rumah maupun di mana saja kita berada, kita sedang merasakan kasih dan berkat Tuhan di tengah-tengah keberadaan kehidupan kita. Saudara, Jemaat Gemim Bethesda Tanah Manado mengajak kita semua untuk tunduk di hadapan Tuhan di dalam ibadah minggu ini. Dan karena itu mari kita beri kemuliaan bagi Tuhan di hari Minggu, hati yang gembira, kita boleh nyatakan di hadapan Tuhan dengan penuh ucapan syukur, dengan penuh rasa sukacita. Mari saudara, kita memulaikan akan ibadah ini. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Mari kita berdiri, kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami memuji dan memuliakan nama Tuhan Allah yang terus memberi kehidupan, yang terus menyemangati keberadaan hidup kami, yang terus ada dan menyertai kami semua, dimanapun kami ada, kami berada, dan di tengah-tengah kehidupan dan persekutuan kami, di saat kami datang di hadapan-Mu Bapa, dalam ibadah, di hari Minggu tanggal 3 Mei tahun 2020 ini. Minggu yang pertama di bulan ini Bapa, yang Engkau anugerahkan, yang Engkau berikan, yang Engkau nyatakan di tengah-tengah kehidupan setiap pribadi kami, dalam kehidupan suami, dalam kehidupan istri, dalam kehidupan anak-anak, dalam kehidupan keluarga kami semua Bapa, dalam kehidupan orang tua kami, dalam kehidupan bangsa dan negara kami, dalam kehidupan gereja-Mu, dalam kehidupan pemimpin-pemimpin bangsa kami, pemerintah kami, TNI, Polri. Di hari Minggu ini Bapa, kami tertunduk di hadapan-Mu, dan kami mohon ampun akan segala kesalahan dan dosa kami. Bapa, urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar damai sejahtera menjadi bagian dalam kehidupan kami semua, dalam kehidupan hamba-Mu, untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Kami percaya Bapa, di setiap pribadi kami, kuasa Roh Kudus-Mu berkuasa, sehingga di dalam nama Tuhan Yesus, kami semua hendak membaca bahagian kebenaran firman-Mu. Haleluya, amin. Silakan duduk. Ibu bapak, saudara-saudara yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan Yesus, mari kita membaca bahagian firman Tuhan di dalam kitab Nehemia pasalnya yang pertama, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-11. Kitab Nehemia pasalnya yang pertama, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-11. Mari kita membacanya bersama-sama. Saya berada di sini, saudara-saudara yang berada di rumah atau dimanapun kita berada, kita membuka kitab Nehemia pasalnya yang pertama, ayat pertama sampai ayatnya yang ke-11. Mari saudara, saat ini diberi judul Doa Nehemia bagi orang Israel. Riwayat Nehemia bin Hakaya, pada bulan Kislev tahun ke-20, ketika aku ada di Puri Susan, datanglah Hanani, salah seorang dari saudara-saudaraku, dengan beberapa orang dari Yehuda. Aku menanyakan mereka tentang orang-orang Yahudi yang terluput
yang terhindar dari penawanan, dan tentang Yerusalem, kata mereka kepadaku, orang-orang yang masih tinggal di daerah sana, yang terhindar dari penawanan, ada dalam kesukaran besar dan dalam keadaan tercela. Tembok Yerusalem telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Ketika aku dengar berita itu, duduklah aku menangis dan berkabung selama beberapa hari. Aku berpuasa dan berdoa ke hadirat Allah semesta langit. Kataku, ya Tuhan Allah semesta langit, Allah yang maha besar dan dahsyat, yang berpegang pada perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya, dan tetap mengikuti perintah-perintahnya. Berilah telingamu dan bukalah matamu, dan dengarkanlah doa hambamu yang sekarang kupanjatkan ke hadiratmu siang dan malam bagi orang Israel, hamba-hambamu itu, dengan mengaku segala dosa yang kami orang Israel telah lakukan terhadapmu. Juga aku dan kaum keluargaku telah berbuat dosa. Kami telah sangat bersalah terhadapmu dan tidak mengikuti perintah-perintah, ketetapan-ketetapan, dan peraturan-peraturan yang telah kau perintahkan kepada Musa hambamu itu. Ingatlah akan firman yang kau pesan kepada Musa hambamu itu, yakni, bila kamu berubah setia, kamu akan kucerai-beraikan di antara bangsa-bangsa. Tetapi bila kamu berbalik kepadaku dan tetap mengikuti perintah-perintahku serta melakukannya, maka sekalipun orang-orang buanganmu ada di ujung langit, akan kukumpulkan mereka kembali dan kubawa ke tempat yang telah kupilih untuk membuat namaku diam di sana. Bukankah mereka ini hamba-hambamu dan umatmu yang telah kau bebaskan dengan kekuatanmu yang besar dan dengan tanganmu yang kuat? Ya Tuhan, berilah telinga kepada doa hambamu ini dan kepada doa hamba-hambamu yang rela takut akan namamu. Dan biarlah hambamu berhasil hari ini dan mendapat belas kasihan dari orang ini. Ketika itu aku ini juru minum raja. Ibu bapak, saudara-saudara yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Mari saudara kita beri kemuliaan bagi Tuhan di hari ini, di mana Tuhan telah perkenankan kita semua untuk bisa ada duduk bersama selaku satu keluarga yang diberkati oleh Tuhan pada hari ini. Amin. Sekali lagi kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Ibu bapak, saudara-saudara yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, di saat saudara dan saya mendengar ada berita duka cita, ada berita bahwa teman, sahabat, saudara kita sedang mengalami sesuatu yang tidak mengenakan. Mereka punya masalah, mereka punya keadaan yang menjadikan mereka tertekan dalam hidup, yang membuat mereka sedih. Apalagi kalau saudara dan saya mendengar saudara-saudara kita sedang kena bencana alam, sedang dalam kesusahan, sedang dalam penderitaan. Apa kira-kira respons kita? Pasti saudara dan saya akan merasa sedih. Pasti saudara dan saya langsung angkat telepon kepada saudara kita, kepada teman kita, kepada anak kita mungkin, kepada suami, kepada istri yang jauh daripada kita, atau juga kepada orang tua kita, saudara.
Mungkin juga kita akan mengatakan, bagaimana sekarang keadaanmu? Bagaimana sekarang situasimu? Kita akan menanyakan kepada mereka. Dan yang pasti saudara, keluar dari mulut kita setidak-tidaknya ada kata penghiburan, sabar ya, berdoa, dan lain sebagainya saudara. Begitu juga dengan sikap Nehemia. Pada waktu dia mendengar bagaimana keadaan bangsanya, bagaimana kaum Yehuda di masa itu, bagaimana keberadaan bangsa Israel yang sedang dalam situasi dan kondisi yang kurang menyenangkan. Apalagi pada waktu dia mendengar bahwa kabar mereka adalah kabar yang tidak baik, yang diberitakan oleh kaumnya. Saudara, dengan sendirinya hati Nehemia jatuh. Apalagi pada waktu Nehemia mendengarkan bahwa tembok-tembok di Yerusalem itu telah runtuh. Lalu pintu-pintu gerbangnya telah hangus terbakar. Saudara, dengan sendirinya Nehemia menjadi sedih. Padahal kalau mungkin dipikir, kenapa dia harus sedih, saudara? Bukankah Nehemia adalah seorang perwira, seorang pejabat, seorang juga yang disegani di kerajaan Persia di masa itu, di mana dalam kepemimpinan Raja Artasasta, Nehemia ditempatkan pada posisi yang terbaik di masa itu, saudara. Dia berada dalam ruang lingkup kerajaan. Dia selalu ada di dekat raja, karena dia adalah juru minum. Setidak-tidaknya masa itu Nehemia sebenarnya sudah dalam keadaan senang. Sudah dalam keadaan yang benar-benar bersukacita dengan keberadaan, dengan jabatannya, saudara. Karena dia orang penting di kerajaan Persia di masa itu. Kalau mau dipikir secara manusia, kenapa dia harus peduli lagi dengan bangsanya? Kenapa dia harus peduli lagi dengan orang lain, saudara? Kalau mau senang, dia menjaga posisinya jaga supaya senang. Itu sudah cukup sebenarnya. Tetapi pada waktu Nehemia mendengar berita itu, justru dia tertunduk dalam kesedihan. Coba kita membaca ayatnya yang keempat. Ketika ku dengar berita ini, duduklah aku menangis dan berkabung selama beberapa hari. Saudara, dia bukan hanya terduduk begitu. Sama juga dengan kita, kok. Kalau saudara dan saya mendengarkan ada berita saudara kita yang kecelakaan, ada berita saudara kita yang sedang kena musibah, saudara, paling tidak kita lemas. Paling juga tidak kita, ya mau apa ini ya? Mau jadi bagaimana ya? Ini bagaimana keadaan? Kita cemas, saudara. Nehemia bukan hanya sekedar cemas pada waktu dia mendengar berita itu, tetapi dia duduk menangis, saudara. Karena dia berpikir betapa menderitanya saudara-saudaranya, betapa menderitanya bangsanya. Dia tertunduk dan menangis. Dia berkabung. Dia bersedih. Dia berduka cita. Bukan hanya satu hari, tetapi dikatakan dia berduka cita berhari-hari. Saudara, apakah dia hanya tertunduk menangis, bersedih, berduka? Jawabnya tidak. Tetapi apa yang dilakukan oleh Nehemia? Dia katakan, aku berpuasa, aku berdoa ke hadirat Allah semesta. Dia datang. Dia mau berjumpa dengan Allah. Dalam puasanya, dalam doanya. Orang yang berpuasa, saudara, itu menandakan bahwa dia mau menyingkirkan segala keinginan-keinginan dunia. Orang yang berpuasa, dia sedang menahan makan, menahan haus, menahan lapar. Orang yang berpuasa,
dia sedang dalam satu situasi dan kondisi yang benar-benar kusut, yang benar-benar di dalam penyerahan kepada Tuhan, yang benar-benar meminta kepada Tuhan di dalam doanya. Saudara, apa yang diminta oleh Nehemia pada waktu itu kepada Tuhan? Dia katakan apa? Ayatnya yang kelima. Ya Tuhan Allah semesta langit, Allah yang maha besar dan dahsyat, yang berpegang pada perjanjian dan kasih setia terhadap orang yang dikasihi kepadanya dan tetap mengikuti perintah-perintah. Berilah telingamu dan bukalah matamu dan dengarkanlah doa hambamu yang sekarang kupanjatkan ke hadiratmu siang dan malam. Saudara, luar biasa. Bagaimana Nehemia tertunduk dalam puasa dan dalam doa. Dia tidak memikirkan dirinya sendiri, tetapi bagaimana dia meminta kepada Tuhan supaya Tuhan bisa membuka telinga, membuka mata, melihat keberadaan segala penderitaan, segala pergumulan, segala tantangan yang sedang dialami oleh bangsa. Dia bukan berdoa untuk dirinya sendiri. Dia bukan berdoa untuk kesenangannya sendiri. Beda dengan kita, saudara. Banyak anak-anak Tuhan di masa sekarang ini yang hanya berdoa minta untuk kesenangan sendiri, kesenangan keluarganya, kesenangan pribadi. Saudara, tetapi Nehemia dia mau berdoa untuk bangsa, supaya bangsanya mendapat keselamatan, supaya bangsanya mendapat penghiburan, supaya bangsanya mendapat penguatan. Ibu bapak, saudara-saudara yang kekasih dan yang diberkati oleh Tuhan, kita sedang ada dalam situasi dan kondisi yang semakin hari semakin membawa ketidaksenangan dalam kita. Sebab kita sudah beberapa minggu beribadah di rumah, berdoa di rumah, dengan situasi dan kondisi dalam kebersamaan untuk memutus mata rantai COVID-19 ini. Situasinya tidak menyenangkan. Saya percaya bahwa saudara dan saya bukan hanya berdoa untuk diri sendiri, bukan hanya berdoa untuk keselamatan keluarga kita, tetapi juga kita sedang berdoa, kita sedang bergumul untuk bangsa dan negara. Kita sedang berdoa, kita sedang bergumul, kita sedang berpuasa untuk keselamatan bangsa kita. Saudara, sama dengan Nehemia. Dia sedang berdoa untuk keselamatan bangsa. Saudara. Dan karena itu saya melihat ada beberapa hal sikap Nehemia di dalam doa ini. Yang pertama, saudara, Nehemia memiliki doa dan dia berdoa dengan beban. Karena dia merasa bahwa kehidupan bangsanya penuh dengan beban, penuh dengan penderitaan. Beban dan penderitaan itu bukan ada di dalam dirinya, tetapi justru ada di dalam diri bangsa, dalam kehidupan bangsa, dalam kehidupan bangsa Israel, Yehuda. Dan dia merasa terbeban. Oleh karena itu dia tertunduk dalam doa. Doa yang penuh dengan beban. Tetapi saudara ingat, di saat dia berdoa dengan beban itu, justru dia meminta kepada Tuhan. Tuhan mau mendengarkan segala keluh kesahnya di dalam doa. Kita melihat sikap Nehemia dalam doa. Dia merendahkan diri kepada Tuhan. Dia tunduk di hadapan Tuhan. Dalam suatu pengakuan dosa yang begitu dalam. Tuhan, lihatlah hamba-Mu ini.
Lihatlah keluarga hamba-Mu, lihatlah bangsa-Mu ini Bapa, yang telah melakukan segala hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, yang melakukan segala sesuatu yang Tuhan tidak suka. Kami berdosa kepadamu Tuhan. Nehemia menjerit dan merendahkan diri sambil mohon ampun akan segala kesalahan dan dosanya. Saudara, betapa indah di saat-saat seperti ini saudara dan saya tertunduk dan menyesali segala kesalahan dan dosa. Saat-saat seperti ini betapa indah seorang suami, seorang ayah tertunduk di hadapan Tuhan dan menyesali segala dosa, segala pelanggaran-pelanggaran yang dibuat selama ini. Di saat-saat semacam ini betapa indah seorang ibu, seorang istri yang tertunduk di hadapan Tuhan dan menyesali segala dosanya, menyesali segala sesuatu yang dia buat melawan kehendak Tuhan. Saat-saat seperti ini anak-anak tertunduk di hadapan Tuhan dan menyesali segala dosa, segala perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan Allah. Orang tua di saat-saat seperti ini tertunduk di hadapan Tuhan dengan merendahkan diri dan menyesali segala dosa, segala perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Para hamba-hamba Tuhan, para pemimpin-pemimpin bangsa ini, pemimpin-pemimpin negara, pemimpin-pemimpin gereja, pemimpin-pemimpin agama, kita tertunduk di hadapan Tuhan. Kita menyesali segala perbuatan, segala tindakan-tindakan yang tidak berkenan kepada Tuhan, yang selama ini kita buat, yang selama ini kita lakukan di hadapan Tuhan Allah. Nehemia tertunduk. Dia mengaku segala dosa, dia mengaku segala kesalahan, dia mengaku segala kesalahan keluarganya, dia mengaku segala kesalahan bangsa. Dia tertunduk dan dia tahu di saat ada pengakuan yang tulus, maka di situ Tuhan mau mendengarkan dan Tuhan mau menjawab. Seperti yang dikatakan oleh Nehemia, ingatlah akan firman yang kau pesan kepada Musa. Nehemia mau mengingat kembali bagaimana yang dia pelajari lewat firman Tuhan, bahwa Tuhan pernah berfirman kepada Musa, bila kamu berubah setia. Tuhan sudah pernah bilang itu. Kalau umatnya berubah setia, kalau umatnya melakukan sesuatu yang tidak berkenan kepada Tuhan, kalau umatnya tidak setia dan tidak dengar-dengaran pada perintah Tuhan, kalau umatnya melecehkan segala perintah Tuhan, kalau umatnya tidak takut akan Tuhan lagi, kalau umatnya berpaling kepada Allah-Allah yang lain, kalau umatnya sedang punya kebanggaan dengan jabatan, dengan status sosial yang ada, dengan segala kemewahan, dengan segala kekayaan, apa yang akan terjadi? Firman Tuhan bilang, kamu akan kucerai-beraikan di antara bangsa-bangsa. Itu menandakan ada hukuman. Karena Tuhan tidak suka dengan berbagai cara-cara kehidupan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Tuhan tidak suka semuanya itu. Dan karena itu saya mau katakan, kalau masih ada pemimpin bangsa, kalau masih ada pemimpin negara, kalau masih ada pemimpin gereja, para hamba-hamba Tuhan yang sedang melakukan akan hal ini, mari kita bertobat. Kembali kepada jalan yang benar. Firman Tuhan mengatakan kepada kita, sebagai ayah, sebagai ibu, sebagai anak-anak, sebagai satu keluarga, jangan kita meninggalkan Tuhan. Sekalipun dalam keadaan yang sangat sulit, jangan kita kembali kepada hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, apalagi menyembah Allah-Allah yang lain.
kita bertobat dan menyesali segala kesalahan dan dosa. Saudara, firman Tuhan mau mengatakan, tetapi bila kamu berbalik kepadamu, artinya kalau kita sadar, kalau kita mau mengaku dosa kita, kalau kita terus berpaling kepada Tuhan, dengan mengandalkan kekuatan Tuhan, dengan mau mengandalkan cara Tuhan yang mau berlaku di dalam kehidupan kita, firman Tuhan mengatakan, serta melakukan, maka sekalipun orang-orang buanganmu ada di ujung-ujung langit, akan kukumpulkan mereka kembali dan kubawa ke tempat yang telah kupilih untuk membuat namaku diam di sana. Mari kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Sesuatu hal yang luar biasa yang Tuhan nyatakan di dalam hidup kita. Tuhan punya janji dalam kehidupan kita. Kalau kita tetap setia kepada Tuhan, kalau kita tetap beribadah kepada Tuhan, kalau kita tetap menyesali segala dosa dan kesalahan kita, Tuhan pasti mau berpihak kepada kita. Amin. Amin. Mari kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Kita percaya bahwa pada saat ini, di saat saudara dan saya dalam keadaan situasi apa, kalau kita tetap taat dan setia kepada Tuhan, Tuhan akan berpaling kepada kita. Kuasanya akan selalu ada di dalam kehidupan kita. Dia selalu menguatkan kita semua. Dia selalu menyertai kita dengan berbagai beban-beban yang ada pada kita. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, Nehemia bukan hanya berdoa, tetapi Nehemia melakukan apa yang dia doakan. Nehemia bukan hanya meminta kepada Tuhan, tetapi dia mau merealisasikan apa yang menjadi tanggung jawab, apa yang menjadi tugas untuk menjadi berkat bagi bangsa. Dia tahu bahwa Tuhan pasti menyertai dia. Tuhan pasti akan menolong dia untuk menjadi saksi yang hidup. Dan ternyata benar, saudara. Nehemia bukan hanya bertindak untuk berdoa saja, tetapi dia punya satu tindakan untuk menjawab, untuk melakukan apa yang dia doakan. Dia membangun kembali tembok-tembok Yerusalem. Sebab betapa penting dan betapa berartinya tembok itu dalam kehidupan umat Allah. Supaya kehidupan umat Allah itu pada waktu mereka berada di dalam kota Yerusalem, mereka merasa aman. Mereka hidup kembali untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan Allah. Saudara, kalau hari ini kita berdoa, kalau hari ini kita memohon ampun kepada Tuhan, kalau hari ini saudara dan saya mendapatkan pencerahan daripada kebenaran firman Tuhan, mari saudara, kita bukan hanya berdoa, tetapi juga kita harus bertindak di dalam doa yang kita minta, di dalam doa yang kita ucapkan. Saudara, kalau saudara dan saya meminta kepada Tuhan, supaya Tuhan berkuasa atas kehidupan yang sulit ini, untuk memutus mata rantai COVID-19. Mari saudara, kita setia pada Tuhan. Kita setia untuk ada dan tinggal di rumah. Kita setia untuk bergumul bersama dengan Tuhan. Kita terus menjaga tubuh kita supaya tetap sehat. Makan makanan yang bergizi. Makan makanan yang benar-benar yang Tuhan suka untuk kita nikmati. Makan makanan yang benar-benar mengandung gizi yang baik. Saudara, supaya kita semua hidup sehat, kuat dan diberkati oleh Tuhan Allah. Kita menikmati minuman yang sehat yang Tuhan kasih di dalam kehidupan kita semua. Saudara, kita menjaga kebersihan kita, kebersihan diri kita. Pada waktu mungkin kita sedang berjalan, kita selalu pulang dengan mencuci tangan, membersihkan diri, mencuci baju kita.
dengan tidak membiarkan baju kita untuk digantung begitu saja, tetapi langsung dicuci, langsung dibersihkan. Kita diberi kesempatan untuk bisa membersihkan rumah, tempat kita tinggal, tempat kita duduk, tempat di mana kita berada. Kita menata lingkungan kita supaya kelihatan indah. Semua dalam rangka untuk bisa memutus mata rantai COVID-19. Di saat saudara dan saya berdoa untuk saudara-saudara kita yang sekarang ini sedang terisolasi di rumah sakit, mari saudara dengan satu tindakan kita bisa mengumpulkan beberapa segala berkat Tuhan yang ada pada kita untuk membantu mereka, untuk membantu saudara-saudara kita yang sedang membutuhkan makan dan minum, yang sedang kekurangan saat ini. Saudara dan saya yang punya kelebihan, mari kita mengambil berkat Tuhan untuk menjadi bagian dalam hidup mereka. Di saat kita berdoa kepada Tuhan, Tuhan tolong kami untuk bisa melewati masa-masa yang sangat sulit ini. Kita juga sepakat untuk punya satu tindakan yang nyata, untuk berbuat, untuk melakukan apa yang harus kita lakukan untuk suami, untuk istri, untuk anak-anak kita. Papa dan mama punya tanggung jawab bagaimana untuk memberikan pelajaran kepada anak-anak yang ada di rumah. Anak-anak punya tanggung jawab untuk belajar. Jangan sehari itu bermain game terus, tetapi kita punya waktu untuk belajar. Supaya benar-benar sekalipun kita tidak menikmati pendidikan di sekolah, tapi pelajaran-pelajaran itu selalu ada, mengalir di rumah lewat tuntunan bimbingan papa dan mama. Dan anak-anak harus belajar bagaimana hidup takut akan Tuhan, dengar-dengaran pada papa dan mama, dan selalu ada jalinan doa antara satu dengan yang lainnya. Sehingga benar-benar apa yang kita minta kepada Tuhan, apa yang kita doakan, yang kita mohon kepada Tuhan, kita yakin bahwa Tuhan mau menjawabnya, Tuhan mau melakukannya, karena kita selalu setia kepada Tuhan. Kita tidak pernah akan berbalik kepada Allah-Allah yang lain, tetapi kita setia, fokus kehidupan kita untuk memuliakan nama Tuhan. Saudara, mungkin saat ini kita sedang berduka karena kehilangan orang-orang yang kita kasihi. Mungkin saat ini kita sedang bersedih karena merasa kehilangan. Mungkin saat ini kita dalam pergumulan sakit. Mungkin juga saat ini saudara sedang dalam situasi keadaan yang sangat sulit di rumah. Tapi kita tidak perlu mengalami ketakutan. Kita tidak perlu mengalami kepanikan, saudara. Tuhan pasti mau kirim orang-orang yang bisa membawa berkat dalam kehidupan kita, yang bisa menolong kita, yang bisa membantu kita, yang menghibur kita, yang menguatkan kita. Amin. Mari kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Tapi di saat saudara dan saya berdoa untuk bangsa dan negara, untuk pemerintah, untuk tim medis, mari kita membantu pemerintah. Mari kita membantu pimpinan-pimpinan gereja kita. Mari kita memberi solusi-solusi yang terbaik kepada mereka. Bukan mengejek. Bukan juga mengolok-olok mereka. Bukan mengatakan mereka tidak memiliki kemampuan. Bukan juga mau mengatakan kepada mereka dengan kata-kata yang tidak wajar, apalagi menyebarkan berita hoax. Saudara, kita harus bersama untuk maju bersama mengatasi pergumulan ini dalam doa bersama, dalam permohonan bersama. Kalau mungkin ada di antara kita sudah tidak sengaja atau juga dengan sengaja sudah terlanjur mengeluarkan kata-kata yang tidak baik untuk pemerintah,
untuk pemimpin-pemimpin kita, untuk pemimpin gereja. Mari kita tertunduk dan berdoa untuk memohon pertobatan daripada Tuhan, untuk memohon pengampunan. Sebagaimana Nehemia memohon pengampunan kepada Tuhan untuk dirinya, untuk keluarganya, untuk bangsa. Dan Tuhan mendengar segala keluh kesah doanya, sehingga Tuhan memberikan dia kesempatan untuk kembali membangun Yerusalem menjadi satu kota yang indah, Yerusalem yang baru, yang terus diperbaharui di dalam kasih Tuhan. Saudara, saat ini saya mengajak kita, dengan situasi dan beban apapun yang ada pada saudara dan saya, mari saudara kita berserah diri kepada Tuhan. Kita mau menyampaikan kepada Tuhan, oh Tuhan, dengarkan dalam doa kami. Sekalipun kita tertindih dengan beban-beban yang berat, seperti lagu yang hendak kita ungkapkan, tertindih dengan beban berat, dosa dunia menjerat, lalu ku datang pada Yesus. Saudara, kita datang pada Yesus. Dia memberi kelegaan. Dia jamah, Yesus menjamah engkau. Senap hidupku dan beri damai di hatiku. Yesus mampu mengubah segala sesuatu. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Sambil kita tertunduk dalam doa, saudara, kita mendengungkan lagu ini. Yesus jamah, ya Tuhan, Engkau menjamah kami di saat tangan-tangan kami terangkat kepada, maka Engkau turun tangan menjamah setiap tangan yang terangkat, menjamah setiap permohonan-permohonan kami, menjamah setiap hati yang luka, menjamah setiap pribadi yang dalam duka cita, menjamah setiap masalah-masalah di dalam kehidupan kami, menjamah setiap persoalan-persoalan di dalam kehidupan. Yesus jamah senap hidupku dan beri damai di hatiku. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Yesus menjamah engkau. Yesus menjamah engkau sebagai suami, untuk menjadi suami yang baik, menjadi suami yang dibanggakan oleh istri, oleh anak-anak. Engkau akan menjadi seorang imam yang luar biasa di saat engkau hidup takut akan Tuhan. Yesus menjamah engkau sebagai ibu rumah tangga, sebagai istri. Yesus menjamah engkau sebagai tiang doa. Di saat engkau mengangkat tangan, maka saat ini Tuhan Yesus sedang mengulurkan tangan. Dia menjamah engkau. Dan engkau menjadi kebanggaan suami. Engkau menjadi kebanggaan bagi anak-anak. Di saat engkau sebagai anak-anak
mengangkat tangan. Yesus akan mengulurkan tangan, menjamah tangan-tangan yang terangkat sebagai anak-anak muda, anak-anak remaja, anak-anak sekolah minggu mendapatkan jamahan Tuhan pada hari ini. Dan dia akan mengubah hidup, dia akan menata hidup, sehingga engkau punya masa depan yang baik di masa-masa yang akan datang. Kalau keluargamu dalam masalah, kalau keluargamu dalam banyak problema, angkat tanganmu dan bermohon kepada Tuhan. Tuhan mau mengulurkan tangannya dan menjamah tangan-tangan yang terangkat di dalam permohonan dengan ungkapan syukur. Kalau saat ini saudara sedang terisolasi di rumah sakit karena dengan berbagai pergumulan sakit, saudara tidak perlu mengalami ketakutan. Saudara tidak perlu mengalami rasa sendiri di sana. Saudara tidak perlu mengalami kecemasan dalam hidupmu. Saat ini angkat tanganmu, saudara. Maka engkau akan mendapatkan lawatan jamahan Tuhan. Engkau pasti akan disembuhkan oleh Tuhan. Kuasa Roh Kudus-Nya akan berkuasa di dalam hidup. Dia akan mengubah segala sesuatu yang sakit, diubahnya dengan mujizat kesembuhan yang engkau akan rasakan, engkau akan nikmati di dalam hidup. Sekalipun engkau terisolasi, engkau menyanyi, mengatakan, Yesus jamah, Yesus jamah, senap hidupku, dan beri damai di hatiku. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Saudara, sebagai tim medis, sebagai dokter, sebagai perawat yang sekarang ini sebagai ujung tombak yang Tuhan pakai untuk membawa mujizat kesembuhan bagi para pasien yang terjangkit virus corona ini. Jangan saudara sedih, jangan saudara kecewa. Saudara dipakai oleh Tuhan. Tuhan Yesus dengan kuasanya sementara menjamah engkau, para dokter, para perawat. Dia sedang menghibur engkau. Dia sedang menguatkan engkau. Dia sedang melindungi engkau. Asalkan engkau selalu mau mengangkat tangan dan mengatakan, Yesus jamah senap hidupku dan beri damai di hatiku. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Engkau sebagai pemerintah, sebagai pemimpin bangsa yang sedang dalam pergumulan, pasti Tuhan mau taruh hikmat dalam hidup TNI Polri yang sedang bertugas saat ini sebagai garda terdepan untuk mengatasi pergumulan, memutus mata rantai COVID-19. Yesus sedang menjamah engkau. Kuasa kebangkitannya sedang memberi semangat di dalam hidup sebagai pemimpin-pemimpin bangsa, pemimpin daerah Provinsi Sulawesi Utara, pemimpin-pemimpin yang ada di kota dan kabupaten Sulawesi Utara, pemimpin-pemimpin kecamatan, kelurahan, desa, lingkungan di mana kami berada. Engkau sedang mendapatkan jamahan Tuhan. Dan saat ini Tuhan sedang memberi semangat, memberi hikmat di dalam hidupmu.
Dan dia terus menjamah engkau, menganugerahkan kemampuan kepada. Yesus sedang menjamah. Yesus sedang menjamah kita semua sebagai hamba-hamba Tuhan. Sebagai sama, sebagai penatua, sebagai guru agama, sebagai pendeta. Tuhan Yesus sedang menjamah kita. Tuhan Yesus sedang mendengar segala keluh doa. Tuhan Yesus sedang mendengar puasa yang kita lakukan. Dia sedang memperhatikan semua yang kita lakukan. Yesus menjamah kita dari kehidupan yang lama menjadi hidup yang baru. Kehidupan yang diberkati, kehidupan yang punya masa depan hanya ada di dalam Tuhan Yesus. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, berkati orang-orang tua kami yang sudah lanjut usia. Taruh hati yang gembira dalam hidup mereka. Biar mereka terus bersuka cita bersama dengan anak-anak cucu cece yang ada di sekitar. Berkati para kaum janda, duda, anak-anak yatim piatu. Berkati siapapun yang mendengarkan siaran ini. Tuhan Yesus menjamah kehidupan mereka. Mengubah hidup menjadi kehidupan yang punya masa depan, yang terus dibahari. Tuhan Yesus menjamah gereja Masehi Injili di Minahasa. Pimpinan sinode, pimpinan wilayah, pimpinan jemaat. Tuhan Yesus terus menjamah supaya kami terus punya semangat berupaya dalam kebersama-samaan dalam satu gereja yang hidup saling menghargai, saling menghormati dengan agama-agama yang lain. Yang juga saat ini saudara-saudara kita dari muslim yang sedang berpuasa, Tuhan menolong mereka supaya mereka mampu untuk menjalani masa puasa mereka dan terus berdoa kepada Tuhan. Dan kami sebagai satu bangsa Indonesia bersama-sama untuk mau meminta kepada-Mu, Bapa. Lewatkan kami, sembuhkan bangsa kami, sembuhkan mereka yang sudah terjangkit dengan virus corona ini. Beri hikmat sorgawi bagi para ahli untuk bisa menemukan obat yang terbaik untuk mengatasi masalah virus corona ini. Supaya mereka yang sudah terjangkit disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berserah diri. Kami berserah diri. Sambil tiliklah kami. Pribadi lepas pribadi. Bapa, kami hendak membawa persembahan syukur kami. Bapa mau menguduskan persembahan yang kami berikan. Supaya lewat persembahan ini, kehidupan, tugas, dan pelayanan gereja-Mu tetap hidup dan berkesinambungan. Dan Bapa terus menggerakkan kami untuk selalu memberi yang terbaik. Para pelayan khusus Samas, tekun dan rajin untuk selalu menjemput persembahan-persembahan jemaat, sehingga perbendaharaan gereja tidak akan pernah terjadi kekurangan, karena Tuhan Yesus terus menjamah. Dan semua program-program baik di tingkat jemaat, wilayah maupun sinode tetap berjalan dengan baik, sebagaimana yang Tuhan mau dan bukan yang kami mau. Kami meletakkan semuanya di mezbah puji-pujian-Mu, Bapa, dengan ungkapan syukur, dengan rasa terima kasih, dan yang sudah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni akan segala kesalahan kami, seperti kami tahu mengampuni orang yang bersalah. Jangan bawa kami dalam cobaan,
tapi lepaskan kami daripada rencana. Karena Engkau yang empunya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Yesus jamah senap hidupku, dan beri damai di hatiku. Semua telah berubah, dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Jemaat diundang untuk berdiri. Terimalah berkat Tuhan. Maka kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan dengan Roh Kudus menguatkan, menghibur, dan menyertai kita semua saat ini, besok, dan selalu terus. Amin. 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 Ibu Bapa, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, Badan Pekerja Majelis Jemaat Gemim Bethesda Rorotan Nado menyampaikan selamat hari Minggu, selamat kita bersukacita di hari ini, dan selamat kita untuk beraktivitas kembali. Tuhan Yesus memberkati kita semua saat ini, besok, dan selalu. Haleluya.